Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadila Rahmasari dengan NIM 21006115. Di sini pada tugas ketiga ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah asesmen BK non-tes yaitu tentang AUM umum. Nah, di sini yang akan saya jelaskan pada materi AUM umum itu yang pertama terdapat pengertian, tujuan, dan penggunaan dari umum tersebut. Yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu tentang latar belakang dan pengelompokan masalah. Yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu tentang langkah-langkah pengadministrasian. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu latihan penyelenggaraan AUM umum. Langsung saja kita mulai. Yang pertama itu yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian, tujuan, dan penggunaannya. Yang pertama itu pengertian AUM umum. Seperti yang saya tuliskan, AUM umum sebagai alat ungkap masalah merupakan instrumen non-tes dalam kegiatan pendukung pelayanan BK guna mengungkapkan masalah-masalah umum yang dialami oleh siswa. Jadi dapat kita tarik kesimpulan di sini bahwa pengertian AUM umum itu adalah alat ungkap masalah, di mana masalah itu adalah masalah-masalah umum yang dialami oleh siswa. Nah, jadi umum itu merupakan salah satu jenis teknik non-tes. Nah, yang digunakan oleh konselor itu untuk mengungkapkan masalah-masalah umum yang dialami oleh konseli atau siswa. Jadi, para konselor itu diharapkan memahami dan terlatih dalam pengadministrasiannya. Jadi, dari pemahaman atau terlatihnya konselor itu dapat menunjang pelayanan konseling yang akan dilakukannya selama bertugas. Nah, AUM umum merupakan alat ungkap masalah umum yang dibentuk 5 format. Jadi, AUM umum ini terdapat 5 format. Yang pertama itu format untuk mahasiswa. Nah, yang kedua format untuk SLTA, yang ketiga ada format untuk SLTP, dan yang keempat itu format untuk SD, dan yang terakhir ada format untuk masyarakat. Nah, untuk mendukung aktivitas layanan bimbingan dan konseling di sekolah, frekuensi pengadministrasiannya sebaiknya dilakukan pada semester pertama. Nah, jadi AUM umum ini sebaiknya itu dilakukan pada semester pertama, di mana hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penyusunan program layanan yang sesuai dengan kebutuhan konseli. Jadi, pada semester pertama itu dilaksanakanlah AUM umum ini untuk menyusun bagaimana program layanan yang sesuai untuk konseli tersebut untuk selanjutnya gitu. Sedangkan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan pada semester 1, maka pada semester berikutnya dapat dilakukan lagi pengisian AUM umum sehingga dapat diketahui apakah masalah sudah tertuntaskan. Nah, bila pada pelaksanaan memiliki banyak kendala, maka sebaiknya pengisian umum minimal dilakukan 1 tahun sekali. Nah, tadi itu tentang pengertian atau seluk-beluk dari AUM umum ini. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang tujuan AUM umum. Tujuan AUM umum ini adalah untuk memahami, memperkirakan, dan mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi klien. Itu tadi tujuan singkatnya. Saya juga ada merumuskan 3 tujuannya yang saya tuliskan itu yang pertama adalah, untuk mengungkapkan masalah seseorang secara umum. Nah, yang kedua itu, umum ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah pribadi dan masalah berat yang dialami siswa. Dan yang ketiga, tujuannya itu untuk mengetahui masalah kelompok di kalangan siswa sesuai dengan bidang masalah. Tujuan AUM umum merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengungkapkan masalah-masalah umum. Itu tadi tujuan dari AUM umum. Selanjutnya kita masuk pada penggunaan AUM umum. Untuk penggunaan AUM umum ini digunakan untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan umum yang dialami oleh siswa. Jadi udah jelas bagaimana pengertian, tujuan, dan penggunaan, di mana intinya AUM umum ini digunakan untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Jadi permasalahan masalahnya itu
itu tuh salah satu masalah-masalah umum yang sering terjadi di kalangan siswa. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang latar belakang dan pengelompokan masalah. Jadi di sini umum itu berlatar belakang pada bidang-bidang masalahnya. Nah, bidang-bidang masalahnya ini untuk format SLTP, SLTA, masyarakat, mahasiswa ataupun SD tadi, alat ungkap masalahnya itu didesain untuk mengungkapkan 10 bidang masalah yang mungkin dihadapi klien. Jadi 10 bidang masalahnya itu seperti yang pertama itu ada JDK atau disebut juga dengan jasmani dan kesehatan. Yang kedua itu DPI atau data pribadi. Yang ketiga itu bidang masalahnya ada mencakup hubungan sosial atau HSO. Dan yang keempat itu ekonomi dan keuangan atau disebut juga dengan EDK. Yang kelima ada karir dan pekerjaan disebut juga dengan KDP. Yang keenam itu pendidikan dan pelajaran disebut juga dengan PDP. Yang ketujuh ada agama, nilai dan moral atau ANM. Dan yang ke-8 ada hubungan muda-mudi atau disebut dengan HMM. Dan yang ke-9 itu keadaan dan hubungan dalam keluarga atau KHK. Dan yang terakhir ada waktu senggang atau disebut juga dengan WSG. Jadi ke-10 bidang ini itu didesain gitu dalam AUM ini. Jadi AUM itu dapat mengungkapkan 10 bidang masalah yang sudah saya sebutkan tadi atau yang sudah tertera di layar seperti sekarang. Selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah pengadministrasian dari umum. Seperti yang kita ketahui, yang saya sebutkan di awal tadi, konselor itu harus mengetahui bagaimana langkah-langkah pengadministrasiannya yang baik. Gitu. Jadi untuk mengetahui itu, mari kita lihat bagaimana langkah-langkah pengadministrasian di dalam umum ini. Nah, yang pertama ada perencanaan, di mana di dalam perencanaan itu terdapat 3. Yang pertama itu menetapkan waktu, sasaran, dan jumlah peserta didik yang akan mendapat layanan asesmen. Nah, jadi di dalam perencanaan itu kita menetapkan gitu, siapa sasarannya, kapan, dan berapa jumlahnya. Yang kedua itu ada menyiapkan buku umum sesuai jumlah peserta didik. Nah, sesudah kita menghitung itu atau menetapkan jumlahnya, kita siapkan buku AUM itu sesuai dengan jumlah peserta didik yang sudah kita tetapkan di awal. Dan yang ketiga itu menyiapkan lembar jawaban AUM umum sesuai jumlah peserta didik. Menyiapkan ruang dan situasi tenang, pencahayaan baik, serta kursi yang nyaman. Jadi di perencanaan itu terisi bagaimana perencanaan kita dalam memberikan AUM atau mempersiapkannya. Jadi yang kedua ada tahap atau langkah pelaksanaan, di mana pada langkah pelaksanaan ini terdapat 5 tahap. Yang pertama itu memberikan verbal setting. Nah, memberikan verbal setting sebelum mulai sebelum mulai. Jadi verbal setting itu berisi tentang kita menjelaskan tujuan dari pengisian itu, apa tujuan kita, gitu. Manfaatnya dan kerahasiaannya, dan meminta individu itu menyiapkan alat tulisnya. Setelah kita melakukan verbal setting, kita minta individu menyiapkan alat tulis. Nah, yang kedua itu membagi buku dan lembar jawaban AUM umum. Yang ketiga, memberi instruksi cara pengerjaan AUM umum. Yang keempat, menginformasikan bahwa pengerjaan AUM umum tidak memiliki batas waktu. Akan tetapi, peserta didik diminta bekerja dengan teliti, sungguh-sungguh, cepat, dan tidak membuang-buang waktu. Nah, yang terakhir atau yang kelima, melakukan pemeriksaan ketepatan peserta didik dalam cara dia mengisi AUM umum tersebut. Yang ketiga, ada tahap pengelolaan hasil, di mana pada tahap pengelolaan hasil ini, jadi di sini kan setelah di pelaksanaan tadi, setelah semua lembar jawaban itu dikumpulkan, jadi barulah kita bisa masuk ke tahap pengelolaan hasil. Di mana tahap pengelolaan hasil yang pertama itu konselor melakukan pengelolaan hasil AUM umum dengan melakukan penghitungan secara kuantitatif menggunakan format tabulasi pengelolaan dan rumus yang telah ditetapkan. Yang kedua,
Berdasarkan hasil pengelolaan secara kuantitatif, konselor melakukan analisis kualitatif. Nah, yang ketiga, pengelolaan hasil umum harus dilakukan paling lambat 1 minggu setelah pengisian, mengingat permasalahan individu bersifat dinamis dan bisa mengalami perubahan. Jadi, dalam pengelolaan hasil itu paling lambat itu 1 minggu, gitu. Dan yang keempat ada kesegaran pengolahan hasil umum akan menjunjung asas kekinian dalam bimbingan dan konseling. Dan yang kelima, pengolahan hasil menggunakan format khusus. Itu dia tadi beberapa langkah-langkah pengadministrasian, yang mana pertama perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan hasil. Yang terakhir kita masuk pada materi pembahasan kita, yaitu tentang latihan penyelenggaraan umum. Jadi di sini saya ambil salah satu contoh latihan penyelenggaraan umum itu adalah dengan cara melaksanakan layanan orientasi dan informasi, yaitu melalui informasi umum. Di mana di dalam informasi umum ini, data kelompok atau data yang menyangkut siswa satu kelas atau data kelompok yang sudah kita sesuaikan atau kita tunjuk, kita tetapkan itu dipergunakan untuk memberikan informasi kepada seluruh siswa tentang mutu kegiatan dan masalah-masalah belajar yang mereka alami secara keseluruhan dalam format klasikal. Jadi tujuan dari kegiatan yang saya ambil atau informasi umum ini, tujuannya itu adalah yang pertama itu agar siswa memiliki wawasan, dan kesadaran tentang mutu kegiatan belajar serta berbagai masalah belajar yang mereka alami, gitu. Yang kedua itu berdasarkan wawasan dan kesadaran mereka tentang mutu kegiatan belajar dan masalah-masalah belajar yang mereka alami itu. Dan yang ketiga, siswa yang bermasalah diharapkan mencari bantuan untuk pemecahan masalahnya itu dari tenaga ahli yang tepat. Dalam hal ini guru pembimbing. Jadi, kalau siswa yang bermasalah itu diberikan bantuan gitu, untuk pemecahan masalahnya itu. Dan itu diarahkan kepada guru pembimbingnya. Dan yang terakhir, konselor akan memberikan waktu dan kesempatan seluas-luasnya untuk menerima dan membantu para siswa. Itu dia tadi tujuan kegiatan dari informasi umum, dari cara layanan orientasi dan informasi. Baiklah, sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kita pada pertemuan ketiga ini, yaitu tentang umum. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. See you.